السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. إذا قال لك أحد صباح الخير فالإجابة صباح النور. Apabila ada seseorang yang berkata kepada kamu Sabahul Khair, maka jawabannya adalah Sabahun Nur. Baik, kita ulang ya. Sabahul Khair, al-ijabah Sabahun Nur. Baik. Sabahul Khair artinya selamat pagi. Jawabannya Sabahun Nur artinya selamat pagi juga. Kaifa halukum jami'an? Narju an takunu bi khairin wa sihhatin daimah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ustaz berharap semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Qabla an wasila darsana, hayya nabda liqa'ana hadha bi qiraati al-basmalah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lianna Rasul qal kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au fa huwa aqta. Artinya bahwa setiap amalan yang baik yang tidak diawali dengan bacaan basmalah maka tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, fi hadhihi al-munasabah at-thayyibah, pada kesempatan yang baik ini pula, qabla an nabda'a darsana, sebelum kita memulai pelajaran, aqra lakum maqalatan arabiyatan muhimmatan jiddan lit-talabah. Saya akan bacakan sebuah makalah dalam bahasa Arab yang sangat-sangat penting bagi seorang siswa agar bisa menyemangati dalam belajarnya. Al-maqalah taqul jarrib walahid takun ma'arifan. Artinya, cobalah dan perhatikanlah, maka kamu akan menjadi orang yang mengetahui. Artinya, untuk menjadi seseorang yang berpengetahuan ataupun orang yang berilmu, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah al-mulahadhah dan yang kedua adalah at-tajribah. Al-mulahadhah artinya memperhatikan penjelasan guru, termasuk di dalamnya rajin membaca, rajin menulis, dan juga rajin menghafal. Sementara at-tajribah atau percobaan adalah mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Apabila kedua syarat itu dipenuhi oleh seorang pelajar, maka insya Allah dia akan menjadi seorang yang benar-benar berilmu. Jadi, di hadhihi al-munasibah at-thayyibah, nahnu sanuwasilu darsana. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Mazilna fi darsil awal. Kita masih berada pada pelajaran pertama. Ad-dars tahta al-mawdu' ta'aruf. Pelajaran yang bertemakan ta'aruf. Alan iftahu kutubakum. Silakan dibuka buku kalian, Kitab Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in, Manhaj Mutakamil li Ghairin Natiqin bil Arabiyyah Al-Mujallad Al-Awwal. Silakan dibuka. Khalas, fatahtumul kitab. Sudah dibuka bukunya. Iftahu Safha 36. Silahkan dibuka ini ya.
halaman 36. Huna nahnu sanadrus haula al-a'dad. Di sini kita akan belajar yang berkaitan dengan masalah al-a'dad atau bilangan atau angka. As-suratul ula tadullu ala adad wahid. Gambar pertama ini menunjukkan bilangan 1. Was-surah ats-tsaniyah tadullu ala adad ithnani. Gambar yang kedua menunjukkan angka 2. Was-surah ats-tsalitsah tadullu ala adad tsalatsa. Sementara gambar yang ketiga menunjukkan angka 3. Jadi 1 adalah wahidun, 2 adalah isnani, 3 adalah salasatun. Hayya naqra jama'atan tutabi'una qira'ati. Kita baca bersama-sama, ikuti bacaan Ustaz ya. Wahidun, isnani, salasatun. Maratan ukhra, wahidun, isnani, salasatun. Ya. Nanti coba kalian tulis sendiri. Ini angka 1 di bawahnya, kemudian angka 2 di bawahnya, angka 3 di bawahnya. Silakan dilatih di buku tulis milik kalian, menulis angka 1 yaitu wahid, angka 2 isnani, kemudian angka 3 adalah salasatun. Baik. Al-ibadah berikutnya, nahnu sanadrus haula al-aswat. Al-aswat bermakna bunyi. Bunyi sebagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Wa kadzalika kitabatu ba'di hurufil hijaiyah. Dan juga kita akan belajar bagaimana menulis sebagian daripada huruf-huruf hijaiyah, yang mana akan diawali dengan huruf ba. Ya, bagaimana membacanya dan bagaimana menulisnya. Baik ba yang ada di awal, di tengah, maupun yang ada di akhir. Al-an naqra jama'atan hadhil kalimat. Sekarang kita baca bersama-sama kalimat-kalimat ini. Tutabi'una qira'ati. Silakan kalian ikuti bacaan Ustaz. Basimun, Abdullahi, Pakistaniyun, Al-Maghrib. Maratan ukhra, sekali lagi. Basimun, Abdullahi, Pakistaniyun, Al-Maghrib. At-tarkiz ala sauti harf ba. Jadi penekanannya adalah pada bunyi huruf ba. Basim, Abdullahi, Pakistaniyun, Al-Maghrib. Al-an intabihu ila kitabati harf ba. Sekarang perhatikan bagaimana menulis huruf ba. Misal fi kalimah basim. Pada kalimat basim ini terdapat contoh bagaimana menulis ba di awal kalimat dan bersambung dengan huruf sesudahnya yaitu alif. Basim, ba di awal bersambung dengan huruf sesudahnya yaitu alif. Kemudian ini contoh penulisan ba di tengah kalimat. Abdullah, ba bersambung dengan huruf sebelumnya ain dan bersambung dengan huruf sesudahnya yaitu dal. Abdullah. Kemudian Pakistaniyun. Ini contoh lain bagaimana menulis ba di awal kalimat bersambung dengan huruf sesudahnya yaitu alif. Kemudian Al-Maghribu, ini contoh penulisan ba di akhir kalimat dan berdiri sendiri. Ya, jadi perhatikan saut harf ba, bagaimana bunyi huruf ba, dan wa kaifa kitabatuhu, dan bagaimana
penulisan daripada huruf ba. Nanti silakan dilatih di rumah kalian masing-masing di buku tulis menulis basim. Di sini ada huruf yang kurang yaitu ba. Ya, ditulis basim. Contoh menulis ba yang ada di awal kalimat bersambung dengan huruf sesudahnya yaitu alif. Kemudian yang berikutnya, coba kalian tulis Abdullah untuk melatih menulis ba yang ada di tengah bersambung dengan sebelumnya dan dengan sesudahnya. Kemudian tulis juga kata al-maghribu, contoh ba yang ditulis di akhir kata dan berdiri sendiri. Jadi itu contoh pengucapan dan juga penulisan daripada huruf ba. Berikutnya kita juga akan mempelajari bunyi huruf sin dan juga bagaimana penulisan huruf sin, baik yang ada di awal, di tengah maupun yang ada di akhir. Aqra'lakum hadhil kalimat, saya bacakan kalimat-kalimat ini wa tutabi'una qiraati, kemudian kalian ikuti bacaan saya. Al-mudarrisu, assalamu, Pakistaniyun, basimun, Indonesiyun, sahlan. Maratan ukhra, al-mudarrisu. Ikuti. Assalamu, Pakistaniyun, basimun, Indonesiyun, sahlan. At-tarkiz ala saut harf sin. Ya, jadi penekanannya kepada huruf sin. Ya, bedakan antara huruf sin dengan shad maupun dengan shin. Maka bunyinya akan berbeda. Sementara ini kita belajar bunyi huruf sin. Al-mudarrisu, assalamu, Pakistaniyun, basimun, Indonesiyun, sahlan. Wa kaifa kitabatu harfi sin, dan bagaimana penulisan daripada huruf sin. Ala sabili al-mithal al-mudarrisu. Ini contoh penulisan huruf sin yang ada di akhir kata dan berdiri sendiri, tentunya seperti ini. Kemudian assalamu, ini contoh daripada penulisan huruf sin yang ada di tengah bersambung dengan sebelumnya huruf alif, kemudian sesudahnya huruf lam. Pakistaniyun juga contoh sin di tengah kata bersambung dengan sebelumnya huruf kaf dan bersambung dengan huruf sesudahnya yaitu ta. Basimun, ini contoh sin di tengah kata. Juga Indonesiyun sama sin di tengah kata. Kemudian sahlan, contoh penulisan huruf sin di awal bersambung dengan sesudahnya yaitu huruf H. Baik, al-an hunaka tadriban. Ada dua latihan. Nanti Ustaz minta kalian untuk mengerjakan dua latihan ini. Ya, silakan dibuka Shafhah arba'ah wa thalathun. Ya, halaman 34. Iftahu Shafhah arba'ah wa thalathun. Ya, silakan dibuka halaman ini. Halaman 34. Perintahnya adalah hawil kama fil misalaini at-taliyaini. Hawil bermakna rubahlah, kama sebagaimana bil misalaini at-taliyaini, pada dua contoh berikut ini. Guna misalani, di sini ada dua contoh. Misal awal, contoh yang pertama adalah Abdullah tilmidun. Berubah menjadi huwa tilmidun. Artinya
kita merubah nama, yaitu Abdullah, ke dalam dhomirnya. Dhomir artinya kata ganti. Karena Abdullah itu berjenis laki-laki dan jumlahnya 1, maka dhomirnya, kata gantinya adalah huwa. Abdullah tilmidun dirubah menjadi huwa tilmidun. Abdullah tilmidun. Abdullah seorang murid dirubah menjadi huwa tilmidun, dia seorang murid. Misal usani, contoh yang kedua, Basim Indonesiun dirubah menjadi huwa Indonesiun. Basim Indonesiun, Basim orang Indonesia dirubah menjadi huwa Indonesiun, dia orang Indonesia. Sama dengan yang sebelumnya, Basim menunjukkan nama laki-laki dan jumlahnya 1. Maka dhamir atau kata gantinya adalah huwa, yang berarti dia. Jadi dhamir huwa atau kata ganti yang artinya dia itu digunakan untuk menggantikan mufrad mudzakkar, kata yang berjenis laki-laki dan jumlahnya 1. Nah, sekarang kalian kerjakan untuk latihan berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 6. Arabul awal Muhammad Ustadzun, artinya Muhammad seorang guru dirubah menjadi dia seorang guru. Arab Musani Abdullah Pakistaniyun, Abdullah orang Pakistan dirubah menjadi dia orang Pakistan. Basim tilmidun, Basim seorang murid dirubah menjadi dia seorang murid. Rabi'an yang keempat, al-mudarrisu jadidun, guru itu baru dirubah menjadi dia baru. Khamisan yang kelima, Muhammadun Indonesiun, Muhammad orang Indonesia dirubah menjadi dia orang Indonesia. Sadisan yang keenam, Hasanun tilmidun, Hasan seorang murid dirubah menjadi dia seorang murid. Sahlun insyaallah ya. Insyaallah mudah karena cuman merubah nama ke dalam dhamirnya. Semua nama yang di sini adalah mufrad mudzakkar. Ya, tunggal dan laki-laki, maka kata gantinya semuanya adalah huwa. Al-an nantaqil ila at-tadrib ats-tsani. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Perintahnya adalah ya, pada halaman khamsah wa thalathun. Perhatikan, buka halaman 35. Ya. Al-amru fi, perintahnya adalah istabdil kama fil misalaini. Istabdil bermakna gantilah. Kama fil misalaini pada dua contoh berikut ini. Ya. Mem di sini menunjukkan mudaris atau guru. Tak menunjukkan tilmid ataupun murid. Ya. Jadi guru mengatakan Abdullah Pakistaniyun. Nanti murid menirukan Abdullah Pakistaniyun, Abdullah orang Pakistan. Misal awal, contoh yang pertama, bainal qausaini. Bainal qausaini artinya di antara dua kurung ada kata Muhammad. Guru mengatakan Muhammad, nanti murid merubah dengan Muhammad Pakistaniyun. Artinya apa? Nama diganti dengan nama. Abdullah Pakistaniyun. Abdullah nama, Pakistaniyun itu menunjukkan kewarganegaraan. Abdullah orang Pakistan. Yang diganti di sini adalah nama. Maka Muhammad untuk menggantikan Abdullah, bukan menggantikan Pakistaniyun. Karena Muhammad nama, Abdullah juga nama. Maka ketika guru mengatakan Muhammad, maka murid melakukan perubahan dengan mengatakan Muhammad Pakistaniyun. Artinya Muhammad orang Pakistan.
Misal tsani bainal qausaini Indonesia. Guru mengatakan Indonesia, orang Indonesia. Ini menunjukkan kewarganegaraan. Maka ini juga untuk menggantikan kewarganegaraan, yaitu Pakistaniyun, bukan Muhammad. Karena Muhammad menunjukkan nama. Maka ketika ustadz ataupun mudarris atau guru mengatakan Indonesian, maka murid merubahnya dengan mengatakan Muhammadun Indonesian. Artinya Muhammad orang Indonesia. Jadi kesimpulannya, nama untuk menggantikan nama, sementara kewarganegaraan untuk menggantikan kewarganegaraan. Nah, coba kalian kerjakan latihan ini. Di sini ada 6 nomor ya. Awal yang pertama, bainal qausaini Ahmad. Asani bainal qausaini Kuwaitiyun. Kuwaitiyun artinya orang Kuwait. Arab Salis bainal qausaini Aliyun, berarti nama. Arab Rafi nomor 4 bainal qausaini Malayziyun, artinya orang Malaysia. Arab Khamis nomor 5 bainal qausaini Abdul Aziz, ini berarti nama. Sadisan yang keenam Nigeriyun, artinya orang Nigeria. Dari 6 soal ini, 3 menunjukkan nama, 3 yang lainnya menunjukkan kewarganegaraan. Yang nama adalah ini, Ahmad, Ali, kemudian Abdul Aziz. Yang kewarganegaraan Kuwaitiyun, kemudian Malaysian, kemudian Nigerian. Jadi ingat, dalam mengerjakan latihan ini, nama ganti dengan nama, kemudian kewarganegaraan diganti dengan kewarganegaraan. Misalnya di sini itu dengan Ahmad, maka Ahmad untuk menggantikan Muhammad. Kemudian Kuwaitiyun, karena kewarganegaraan, maka Kuwaitiyun untuk menggantikan Indonesia. Ali, nama berarti Ali untuk menggantikan Ahmad. Malaysian, kewarganegaraan berarti Malaysian untuk menggantikan Kuwaitiyun. Abdul Aziz, nama berarti Abdul Aziz untuk menggantikan Ali. Nigerian, kewarganegaraan, maka Nigerian untuk menggantikan Malaysia. Abu Nawal. Alhamdulillah, sudah selesai. Lanjutan pelajaran kita masih berkaitan dengan ad-dars tahtal mawdu' ta'aruf. Ya, naktafi bihadza al-qadar wa ala liqa' fil waqt al-qadim insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.